Semua Suatu FM Scarlet Radio. Puji Tuhan malam hari ini ya, luar biasa pada hari Sabtu edisi Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Ketemu lagi dengan saya Tony dari Studio Scarlet 91 FM di Merciful Building lantai 2 Kompleks Ruko Wania Plaza. Di studio kami telah hadir hambanya yang sudah siap untuk mengajar khusus edisi Sabtu malam minggu ya, yaitu Pastor atau Bapak Gembala Mefril Suwu yang telah siap untuk memperkenalkan firman Tuhan. Shalom Pastor, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Apapun yang kita alami ya, Tuhan senantiasa baik bagi kita. Dan apapun yang kita alami itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita dalam tuntunan Tuhan. Topik apa kali ini? Kita akan bicara dari kitab Bilangan pasal yang ke-11, Tabera. Satu tempat yang membangkitkan murka Tuhan. Oke, sahabat Skylight, ini judul yang menarik sekali bagi kita semua. Sambil Anda beraktivitas di kendaraan ataupun di rumah, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama hambanya Bapak Mefril Suwu, Master Teologi. Persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan malam hari ini kami berterima kasih. Kami lagi boleh ada waktu di mana kami boleh baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata, di mana kami boleh sehat, kuat, bahkan boleh ada sampai hari ini. Malam hari ini kami mau ada dalam kebenaran firman Tuhan, sebabnya kami berdoa Tuhan urapi, biar kami malam hari ini boleh diberkati lewat firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan jualah sumber dari segala sumber dalam hidup kami. Malam hari ini kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Dan kali ini mari kita akan membaca Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11. Di sana kita akan melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat yang ketiga, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Malam hari ini saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-11 tentang Tabera, yang dijelaskan dalam Alkitab bahwa Tabera adalah tempat di mana menyalah murka Allah terhadap orang Israel. Yang kalau saya dan saudara melihat sebelumnya dari cerita ini, sebenarnya mereka sudah pernah mengalami keadaan ini, di mana mereka membangkitkan murka Allah sehingga ada banyak hal-hal dalam hidup mereka yang akhirnya mereka tidak mengalami berkat Tuhan. Tapi khusus dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, jelas sekali di sana dikatakan di sana bahwa ada hal-hal yang perlu untuk kita pelajari bersama. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab adalah firman Allah yang perlu kita lihat, perlu kita baca, perlu kita telah, supaya saya dan saudara memperoleh jalan keluar, bahkan pegangan bagi kita. Nah, tepat dalam Bilangan pasal yang ke-11 ini, Tabera adalah merupakan satu tempat yang diungkapkan ketika mereka membangkitkan murka Allah. Dan murka Allah terjadi dalam Bilangan pasal yang 11, jelas sekali di sana api menyala dalam perkemahan mereka. Adakah di antara kita malam hari ini, siapapun Anda yang menginginkan keadaan ini? Tentunya tidak. Di mana tempat kita berkemah, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita melakukan usaha, tempat di mana kita mengais rezeki terbakar hangus.
Tidak ada orang yang menginginkan keadaan ini. Tapi tanpa disadari, orang Israel, kalau saya dan saudara membaca bilangan-bilangan pasal pertama dan seterusnya, menjelaskan mereka adalah orang-orang yang sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tetapi kenapa mereka mampu membangkitkan murka Allah? Kenapa mereka akhirnya membangkitkan kemarahan Tuhan dalam hidup mereka? Sehingga terjadilah penghukuman bagi mereka, sehingga apa yang ada di tangan mereka, apa yang ada di tempat perkemahan mereka akhirnya dibakar atau menyala api Tuhan. Jika api Tuhan menyala dalam perkemahan, jelas sekali di sana pasti ada yang hancur, pasti ada yang hangus, pasti ada yang hilang. Apakah Anda menginginkan kehilangan dalam hidupmu? Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan kehilangan dalam hidupnya. Untuk engkau tidak mengalami kehilangan sesuatu yang berharga dalam perkemahanmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam seluruh aspek hidupmu, hati-hati dengan tindakan kita. Hati-hati dengan aktualisasi yang kita kerjakan. Jangan sampai saya dan saudara seperti orang Israel yang sudah melihat mujizat Tuhan, 10 tulah di Mesir, yang sudah melihat keajaiban Tuhan, laut mati dibelah karena kuasa Tuhan, terbelahlah laut Kolsum, yang dengan mata kepala sendiri melihat tiang api dan tiang awan. Dengan mata kepala sendiri mereka mengalami janji-janji Bapa terjadi dalam hidup mereka, mana turun, sehingga mereka tidak perlu lagi mengurus tentang kehidupan mereka. Mereka hanya fokus dalam perjalanan hidup. Tetapi akhirnya ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya mereka mengalami kehilangan. Perlu saya dan saudara garis bawahi bahwa mereka semua yang keluar dari Mesir, mereka yang keluar dari Mesir dan selama dalam perjalanan mereka di padang gurun, kata firman Allah, yang usia 20 tahun ke bawah mengalami kematian. Tidak capai garis akhir atau Kanaan. Bangsa yang besar yang dijanjikan bangsa besar ini bahwa mereka akan menempati Kanaan. Artinya seperti ini, kadang-kadang dalam hidup ini hati-hati saya dan saudara yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah melayani, yang sudah melakukan hal-hal ajaib, melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jangan sampai saya dan saudara mengalami keadaan ini. Seperti bilangan pasal yang ke-11, mengalami tabera, di mana menyalahlah api Tuhan. Saudara, secara letterlet, menyalalah api Tuhan. Kalau saya dan saudara membandingkan bahasanya, menyalalah api Tuhan bicara tentang sesuatu yang hangus terbakar, sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melelehkan air mata dan lain-lain sebagainya. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan keadaan itu. Kalaupun engkau sementara mengalami keadaan tetesan air mata, mari kita cek. Jangan-jangan tetesan air mata ini datang karena kesalahan. Jangan-jangan tertutupnya jalan yang kita jalani hari-hari ini karena kesalahan. Kesalahan apa yang dibuat oleh orang Israel? Padahal mereka sudah melihat janji Tuhan, mereka sudah melihat dengan kepala sendiri keajaiban Tuhan. Orang lain tidak pernah mengalami keadaan sama seperti mereka, tetapi mereka akhirnya membangkitkan murka Allah. Jelas sekali kata firman Allah bahwa Tabera adalah merupakan tempat yang menjadikan mereka untuk mengingat ketika murka Tuhan menyala. Nah, kalau saya dan saudara melihat, yang pertama yang membangkitkan murka Allah dalam kehidupan mereka adalah ketika mereka bersungut-sungut. Dalam ayat yang pertama katakan. Artinya seperti ini saudara, hati-hati dengan sikap sungut-sungut. Tidak menerima apa yang Tuhan buat. Tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tidak menerima dengan apa yang sementara Tuhan luaskan terjadi dalam hidup ini. Padahal kalau saya dan saudara melihat, semua kebutuhan orang Israel itu luar biasa Tuhan sediakan. Mereka ada dalam jalur berkat Allah. Hati-hati. Fenomena bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga yang ketiga ada hari-hari ini, di mana kita dibutakan dengan kebutuhan. Kebutuhan membutakan mata rohani kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang sementara terjadi dalam hidup ini. Kalau saya dan saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saya dan saudara akan melihat bahwa semua kebutuhan mereka tercukupi. Tetapi kalau saya dan saudara melihat ayat yang kelima, mereka membandingkan keajaiban Tuhan yang mereka alami di tengah-tengah padang gurun dengan keadaan mereka waktu di Mesir dalam penjajahan. Apa
Apa yang membuat mereka bersungut-sungut? Mereka bersungut-sungut dengan pemberian Tuhan. Mana? Kenapa? Kalau saya dan saudara melihat ayat yang kelima, saya akan baca. Ketika teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dan dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Yang mereka membandingkan mana dan keajaiban Tuhan yang Tuhan beri bagi mereka dengan bawang prei yang ada di Mesir. Kata firman Allah ayat yang kelima. Mereka membandingkan mentimun. Arti seperti ini, saudara. Mereka coba membandingkan keadaan yang mereka alami hari ini by grace karena kemurahan Tuhan dengan kebutuhan duniawi mereka. Artinya begini, saudara. Mereka membandingkan kasih Allah. Mereka bersungut-sungut dengan kasih Allah yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Sampai hari ini mereka sehat. Sampai hari ini mereka ada dalam kehidupan mereka, ambil mana, dapat mana. Sampai hari itu mereka melihat kasut di kaki mereka tidak pernah kecil. Mereka bertumbuh bersama-sama dengan kaki mereka. Dan mereka melihat di mana Tuhan berperang ganti mereka. Mereka membandingkan dengan kebutuhan perut. Ini yang bahaya. Artinya seperti ini, saudara. Tanpa mereka menyadari bahwa mereka mengesampingkan pemberian Tuhan dalam hidup mereka, yang mereka ukur adalah isi perut mereka. Artinya begini, saudara. Mereka, kalau saya dan saudara melihat dalam terjemahan baru, dalam tulisan-tulisan Paulus, mereka mentuhankan perut. Mereka mentuhankan kebutuhan. Mereka mentuhankan apa yang di depan mata. Padahal kalau saya dan saudara baca ayat pasal-pasal sebelum, mereka hidup dalam serba tercukupkan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi berkat itu bagi mereka. Persungutan muncul ketika mereka coba membandingkan kebutuhan perut yang mereka inginkan terjadi dalam hidup mereka dibandingkan dengan mana yang turun bagi mereka. Mereka bandingkan dua hal ini, saudara. Nah, saya ingin membawa pola pemikiran saudara dalam hal ini. Hati-hati. Hari-hari ini, keadaan ini sementara mempengaruhi umat Tuhan. Ketika kita diubah, kebutuhan adalah segala-galanya. Ketika dunia mengubah kita, kebutuhan adalah segala-galanya. Tuhan nomor 2, ibadah nomor 3, pelayanan nomor 10, dan lain-lain sebagainya. Dunia sementara menawan saya dan saudara dengan memenuhkan apa yang menjadi keinginan hati kita, keinginan pikiran dan keinginan perut. Kalau keinginan perut yang menjadi Tuhan atas kehidupan saya dan saudara, maka ibadah akan menjadi nomor kesekian. Kalau perut dan kebutuhannya menjadi Tuhan atas hidup saya dan saudara, maka pelayanan adalah nomor yang kesekian. Kalau Tuhan kita ada pada titik yang namanya mentuhankan perut dan kebutuhan, maka saya dan saudara akan mengesampingkan kebutuhan rohani. Ini yang menjadi problem. Orang Israel mengesampingkan kebutuhan yang utama, di mana mereka ditolong, dijaga, dipelihara, dilindungi. Ada tiang awan pada waktu malam. Ketika dingin yang menyengat, yang mematikan, ada tiang awan yang ada tiang api yang membuat mereka panas dan hangat. Ketika dingin itu, ketika panas di waktu siang, yang membuat panas terik ini mampu mematikan seseorang. Bahkan dia mampu membuat saya dan saudara kering dan lain-lain sebagainya. Ada tiang awan. Mereka ada dalam hidup kasih karunia yang luar biasa. Tetapi ketika kebutuhan menjadi Tuhan di atas segala-galanya, ini yang bahaya. Nah, bertolak dari itu, maka tebara ini terjadi. Tapi mari kita melihat. Kalau saya melihat yang pertama, 4 hal malam hari ini kita akan melihat kenapa atau apa alasannya sehingga bangkitnya murka Tuhan terjadi atas orang Israel. Yang pertama, bersungut-sungut dengan keadaan mereka. Mereka tidak terima dengan keadaan mereka. Mereka tidak senang dengan apa yang mereka alami. Mereka tidak senang dengan pertolongan Tuhan yang sementara mereka alami di padang gurun. Mereka membandingkan pertolongan Tuhan dengan Mesir. Mereka membandingkan keadaan yang mereka alami dalam hidup mereka dengan keadaan mereka di Mesir. Ini bahaya. Kalau saya dan saudara membandingkan masa lalu dengan apa yang kita alami hari ini hati-hati. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan kejayaan masa lalu, tinggalkan itu, fokus kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut dengan apa yang sementara engkau alami.
COVID-19 dan dampak dari COVID-19 membentuk saya dan saudara pada pola ini. Hati-hati. Kalau saya dan saudara akhirnya menjadi pusat kebutuhan menjadi pusat dari segala-galanya. Ketika Anda dipenuhkan kebutuhan hal-hal materi menjadi pusat segala-galanya, ini bahaya. Kalau itu menjadi pusat pandangan kita, seluruh aktualisasi kehidupan saya dan saudara pusatnya bagaimana cara untuk kebutuhan ekonomi ini tercukupi, kita akan mulai membanding-bandingkan apa yang Tuhan beri. Dan iblis menginginkan saya dan saudara terjerat dari sisi ini. Iblis menginginkan saya dan saudara terjerat dari sisi ini. Ketika kita kurang, ketika engkau mengalami jalan buntu, akhirnya iman kita yang jadi kecil. Kita tidak lagi melihat bahwa Tuhan mampu mengadakan. Kita tidak lagi melihat bahwa Tuhan mampu mencukupkan. Kita tidak lihat bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Kita tidak melihat bahwa Allah yang menyertai kita, Allah yang hebat, Allah yang mampu mengadakan. Persoalannya hari-hari ini, kalau fokus kita adalah Mesir dan segala kebutuhannya di Mesir, maka saya dan saudara akan kehilangan fokus. Kita akan membangkitkan murka Allah. Apa yang kita pegang akan terbakar. Di sekeliling tempat perkemahan orang Israel, mereka melihat api Tuhan menyala, menghanguskan, membakar, akhirnya mereka hilang. Sebabnya, mari kita kembali ke Alkitab. Dari penjelasan ini, kalau saya dan saudara melihat bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan selanjutnya menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama, yang membangkitkan murka Allah adalah yang perlu kita hindari hari-hari ini adalah fokusnya pada yang namanya bersungut-sungut. Poin yang pertama yang mampu membangkitkan murka Allah adalah sungut-sungut. Sebabnya hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hati-hati dengan bersungut-sungut. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang sakit, memang perih, memang gak mungkin, memang keadaannya susah. Betul kita lagi mengalami keadaan susah. Tapi jangan kesusahan itu membuat saya dan saudara bersungut-sungut. Karena kalau saya dan saudara bersungut-sungut, bukan tangan Tuhan yang hebat dahsyat turun atas hidup kita, tetapi sungutan mampu menyalakan api Tuhan untuk membakar apa yang menjadi pegangan kita. Sebabnya hati-hati. Jangan kita bersungut-sungut dengan keadaan. Kalau engkau tertutup jalan hari ini, jangan engkau bersungut-sungut. Kalau engkau masih sakit sampai hari ini belum sembuh, jangan engkau bersungut-sungut. Kalau engkau belum ada jalan keluar, engkau masih ada dalam tindihan, engkau masih ada dalam air mata, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang hebat, yang mampu membalikan keadaan. Yang tadinya kita dalam keadaan susah, Tuhan mampu membalikan kita menjadi orang pemenang. Kenapa? Yang Tuhan tuntut kepada kita adalah ketika kita tahan menderita. Yang Tuhan tuntut kepada kita adalah ketika kita tetap setia di tengah-tengah keadaan sulit. Karena ada banyak sekali orang ketika mereka mengalami keadaan sulit, mereka meninggalkan Tuhan seperti layaknya orang Israel. Ketika mereka mengalami keadaan lapar, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka mengalami kebutuhan-kebutuhan yang sementara menindih, akhirnya mereka berbuat salah, mereka melanggar, mereka berdosa, mereka mencuri, mereka korupsi dan lain-lain sebagainya. Yang Tuhan mau adalah orang-orang yang ingin mengalami keajaiban Tuhan, orang-orang yang ketika mereka dalam keadaan sulit, iman mereka tidak tergoyahkan karena keadaan. Bangsa Israel bersungut-sungut dengan apa yang mereka alami, mengakibatkan tebera terjadi bagi mereka. Yang kedua yang membangkitkan murka Allah sehingga terjadinya nyala api Tuhan terjadi bagi orang Israel. Yang pertama, mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena firman Allah katakan begini dalam ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kata firman Allah. Yang membuat mereka akhirnya bersungut-sungut adalah ayat yang keempat berkata, ada orang-orang bajingan di antara mereka. Firman Allah dalam ayat yang keempat, dalam New King James Version dia menggunakan kata rebel, orang-orang yang tidak bisa diatur. Dalam New King James Version Mix
New King James Version, dan tadi New King James Version, ini New King James Version, Keluaran pasal 12 ayat 36 sampai 38 menjelaskan orang-orang yang rabel tadi, orang-orang yang dikatakan dalam ayat yang keempat, orang-orang bajingan. Dia menggunakan kata mix, orang campuran. Dengar baik kebenaran firman Allah, karena Keluaran pasal 12 menjelaskan, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, dan tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Dengar baik-baik, yang dimaksudkan orang-orang bajingan, Keluaran pasal 12 menjelaskan adalah berbagai bangsa yang ikut, yang hanya melihat keajaiban Tuhan terjadi, dan mereka bukan orang Israel. Maksud dan tujuan saya menjelaskan ayat ini adalah pengaruh ketika saya dekat dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang campuran seperti yang dikatakan New King James Version, keadaan bangsa-bangsa lain yang dijelaskan Keluaran pasal 12, yang mereka hanya terkagum-kagum dengan keajaiban Tuhan, basic mereka tidak kuat. Ini hati-hati. Sehingga mereka nggak tahan. Kenapa? Karena mereka mengikuti orang Israel keluar dari Mesir, karena mereka melihat keajaiban Tuhan yang terjadi. Tetapi mereka tidak diasah, ditatar secara baik. Artinya orang-orang yang hanya kagum dengan keajaiban Tuhan, akhirnya mereka, oh iya, karena kagum dengan keajaiban Tuhan, yuk kita ikut Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar di dalam Tuhan, mengakibatkan mereka tidak tahan uji. Sebabnya bilangan pasal yang ke-14 katakan, bilangan pasal 11 tadi katakan mereka orang-orang bajingan. Padahal orang-orang bajingan yang dimaksud adalah orang-orang yang hanya terkagum di kuli luar dengan keajaiban Tuhan. Oh, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ajaib. Tetapi mereka tidak didasarkan pada dasar yang teguh. Hati-hati kita yang hanya terkagum-kagum saja, hanya kagum dengan keajaiban. Kita tidak tertanam di dalam Tuhan. Kita tidak tertanam dengan pengajaran. Orang yang tidak tertanam dengan pengajaran, orang yang tidak tertanam di dalam Tuhan, seperti layaknya yang bilangan pasal 11 katakan orang-orang bajingan. Dalam terjemahan yang lain menggunakan kata orang-orang yang gak bisa diatur. Penyebab mereka akhirnya bersungut-sungut karena orang Israel dengar orang-orang yang gak bisa diatur, orang-orang yang hanya kagum dengan keajaiban Tuhan, gak berakar. Yang pertama, mereka bersungut membangkitkan murka Allah. Yang kedua, hati-hati dengan pergaulan kita. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang hanya kagum keajaiban Tuhan dan tidak mau tertanam di dalam Tuhan, hati-hati. Hati-hati dengan pergaulanmu. Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusakkan sesuatu yang baik. Kalau engkau bergaul dengan pendoa, pasti engkau akan menjadi pendoa. Bergaullah hati-hati hari-hari ini. Di tengah-tengah krisis yang engkau hadapi, pertemanan itu penting. Kalau engkau berteman dengan orang bocor mulut, maka engkau akan jadi bocor mulut. Kalau engkau berteman dengan orang yang kuat berdoa, kita akan jadi kuat berdoa. Haleluya. Hati-hati dengan pergaulan. Ketika engkau ada dalam keadaan sulit, mari kita bergaul erat dengan Tuhan. Lipatkan lututmu, berdoalah kepada Tuhan. Jangan kita dengar mereka seperti ayat yang keempat tadi katakan, orang-orang Israel yang diantaranya adalah orang-orang bajingan itu kemasukan nafsu rakus, kata firman Allah. Dan akhirnya mereka menangis, orang Israel terikut menangis. Hati-hati pergaulan kita. Ketika engkau ada dalam keadaan sulit, ketika engkau ada dalam keadaan susah, ketika engkau ada dalam keadaan terpuruk, ketika engkau ada dalam keadaan apapun yang sementara engkau alami, mungkin keadaan yang tidak nyaman, hati-hati kita bergaul. Mari kita bergaul dengan karib dengan Tuhan. Pilih teman yang baik. Mari kita pilih teman yang baik. Jangan ketika engkau sementara terpuruk, engkau salah ngomong ke orang, akhirnya keterpurukanmu menjadi buah bibir, jadi menjadi buah celaan bagi kita. Bukan kita tambah kuat, tambah turun kita. Kenapa? Salah bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang baik, orang yang seturut dengan firman, kita tidak akan terpengaruh dengan orang itu. Amin.
Nah, di kesempatan malam hari ini yang mengakibatkan murka Allah terjadi ketika bangsa Israel ini terpengaruh dengan orang-orang bajingan ini. Kata Bilangan pasal yang ke-11. Yang pertama mereka bersungut, yang kedua mereka mengikuti orang-orang bajingan. Bukan kita yang mengajar mereka, tetapi mereka yang terikuti dengan orang-orang bajingan. Bajingan yang dimaksud Keluaran pasal tadi saya jelaskan, pasal yang ke-12. Orang-orang yang hanya kagum melihat keajaiban Tuhan, tapi tidak tertanam. Orang-orang Mesir yang mengalami 10 tulah, mereka tertanam. Kenapa? Karena mereka mengalami pahitnya hidup. Mereka mengalami di mana mereka tertekan begitu luar biasa. Mereka mengalami ketika anak sulung mereka mati, ketika anak mereka dibantai dan lain-lain sebagainya. Mereka mengalami siksaan yang berat di perbudakan sehingga mereka betul-betul berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika dalam masa perjalanan ada orang-orang bangsa lain yang mengikuti mereka, dan akhirnya mereka mengikuti nafsu dari orang-orang bajingan ini. Ini yang perlu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Hati-hati saya dan saudara melangkah di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan siapa engkau bergaul menentukan siapa Anda. Sebabnya saya ingin katakan malam hari ini, pilihlah temanmu yang teman mengerti dengan Anda. Pilihlah temanmu, teman yang rohani. Mari kita pilih teman-teman yang mampu menjadi brother keeper, menjadi teman yang menjaga. Bukan teman yang menjatuhkan, tetapi teman yang menopang satu dengan yang lain. Ketika engkau lemah, dia datang. Karena teman yang baik diukur ketika engkau mengalami tekanan di bawah. Kalau teman itu dia datang dan menopang kita, itu luar biasa. Karena ada banyak sekali orang yang gak mau berteman dengan kita yang gak punya apa-apa. Ketika engkau punya masalah, ada orang gak mau berteman dengan kita yang punya masalah. Ketika engkau terpuruk, engkau mulai hancur, usahamu mulai turun, engkau sudah gak ada duit, orang lari. Tapi teman yang sejati, kata firman Allah, ukurannya adalah mereka yang menjadi sahabat karib di tengah-tengah kesusahan dan tetesan air matamu. Siapatah lagi dia selain Yesus yang mengerti dengan keadaan. Sebabnya kalau engkau punya masalah, jangan curhat ke tetangga. Kalau engkau punya masalah, jangan curhat ke teman. Kalau engkau punya masalah, mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Karena kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, tempat yang tepat, ketika engkau berlutut, melipatkan lututmu, tangan Tuhan turun atas hidupmu, dan kenyataan kuasa Tuhan terjadi bagi kita. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Dan yang kedua, kata firman Allah, mari kita memposisikan hidup saya dan saudara pinter-pinter cari teman. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. 2 poin saya akan bahas sesudah itu, bahwa Tuhan mengerti dengan kita. Tapi tentukan hidupmu, jangan sampai kita bersungut. Dan yang kedua, hati-hati memilih teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya sahabat sekalian, kita break dulu ya. Kita akan dengarkan pujian. Sungguh tentunya ada banyak prinsip firman Tuhan yang kita bisa tarik dari firman Tuhan tadi. Kita akan dengarkan pujian berikut ini. Haleluya.